Alhamdulillah baik, Bu. Oh, oh ya, saya perhatikan beberapa hari ini ibu itu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa ini, Bu? Iya sih, Bu. Beberapa hari ini saya terlihat murung dan tidak bersemangat karena ada sesuatu yang mengecewakan lah seperti itu. Kebetulan Ibu menghampirin saya. Jadi, bolehkah saya bercerita tentang masalah saya itu, Bu? Wah, boleh sekali nih, Bu. Apa yang bisa saya bantu saat ini? Dan apakah ada tujuan yang sangat Ibu harapkan pada pertemuan kita hari ini? Saya berharap Bu mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, karena saya tuh bingung dan merasa kecewa gimana saya bisa menghadapi permasalahan ini. Oke, jadi sekiranya apa yang Ibu rasakan saat ini? Gini Bu, saya tuh kan mengajar di kelas, membuat RPP dan berharap RPP itu tuntas, tapi ternyata tidak bisa dituntaskan dan kondisi itu membuat saya sangat kecewa sekali Bu. Kenapa Ibu sangat kecewa sekali? Dan apakah ada kendalanya pada saat Ibu melakukan pembelajaran tersebut? Ya ada Bu kendalanya yang membuat saya itu kecewa. Coba Ibu ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ini. Nah, seperti ini ya Bu ya. Saya itu kan mengajar di kelas sesuai dengan RPP satu pertemuan, dan di dalam RPP itu kan ada materi yang harus saya tuntaskan dalam satu pertemuan tersebut ataupun dituntaskan beberapa pertemuan. Tapi ketika saya mengajar, ada aja anak-anak itu yang meminta perhatian lebih, dan otomatis kan kita sebagai guru itu harus memberikan perhatian. Tetapi itu ketika kita berikan perhatian, misalkan kita mulai lagi mengajar, balik lagi mengajar, mereka mengulang. Akhirnya materi pelajaran yang ingin disampaikan itu tidak bisa saya tuntaskan, dan saya itu sangat kecewa Bu dengan kondisi yang seperti itu tadi. Itu ya. Jadi selama ini apakah Ibu pernah mendapatkan teguran dari atasan kita karena materi pembelajaran yang Ibu harapkan itu tidak sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Kalau mendapat teguran dari atasan sih tidak pernah Bu. Cuman kan kita sebagai tenaga pengajar itu kan merasa memiliki beban moral karena tidak bisa menuntaskan pelajaran. Nah, apalagi misalkan ketika pembuatan soal semesteran atau UTS seperti itu ya, karena sedikit materi itu yang kita sampaikan yang tidak tuntas tadi, akhirnya juga ketika membuat soal kita bingung, materinya kesedikitan kayak gitu ya. Terus itulah yang membuat saya kecewa kayak gitu ya Bu. Jadi rasanya semoga bisa ada solusinya kayak gitu. Oh, begitu ya. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, jadi saya bisa menyimpulkan kalau selama ini Ibu merasa kecewa dan kurang bersemangat itu karena target materi pembelajaran yang Ibu harapkan tidak terselesaikan karena ada beberapa hambatan dari peserta didik Ibu. Ya, jadi peserta didik tersebut mempunyai tingkah laku yang berlebih, minta perhatian lebih, sehingga materi pembelajaran tersebut terus Ibu ulang-ulang terus penjelasannya. Dan selain itu juga Ibu mempunyai beban moral yang harus Ibu pertanggungjawabkan. Nah, dari yang bisa saya simpulkan tadi, apakah Ibu memiliki suatu kekuatan atau kemampuan yang bisa Ibu banggakan, Ibu banggakan menjadi seorang guru? Iya sih Bu, saya itu memang memiliki kekuatan ataupun apa ya,
kebiasaan, yaitu senang memberikan motivasi yang positif kepada anak-anak. Motivasi yang positif saya kasih adalah motivasi yang penuh dengan hikmah itu, Bu. Wah, itu hebat sekali nih Bu. Apakah ada lagi kekuatan yang Ibu miliki? Terus yang selanjutnya juga sebagai seorang guru saya memiliki kekuatan ataupun kelebihan ya Bu ya, yaitu saya mampu untuk membuat RPP dengan baik seperti itu. Wah, hebat-hebat sekali nih Bu kekuatan yang Ibu miliki. Jadi terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah Ibu pernah mendengar yang namanya itu pembelajaran berdiferensiasi? Pernah Bu, saya mendengar pembelajaran tersebut. Jadi menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Kalau yang saya pahami, pembelajaran yang diferensiasi itu adalah pembelajaran yang menampung atau mengakomodir kebutuhan anak. Jadi anak itu diberikan pembelajaran berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Kan misalkan ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi cara kita memberikan pembelajaran itu berbeda-beda metodenya. Seperti itu Bu yang saya pahamin. Saya sangat senang sekali mendengar pemaparan Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau begitu, apa boleh saya tambahkan tentang pembelajaran diferensiasi ini? Ya Bu, tambahkan aja supaya saya lebih paham seperti itu. Nah, jadi pembelajaran diferensiasi itu merupakan pembelajaran yang masuk akal, yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Salah satunya itu sebelum melakukan pembelajaran, guru itu harus melakukan pemetaan kebutuhan siswa terhadap kesiapan murid, kemudian minatnya, setelah itu profil belajar muridnya. Nah, dari ketika pemetaan kebutuhan murid ini, pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki 3 strategi pendekatan. Yang pertama yaitu konten, kemudian proses, dan yang terakhir itu produk. Yang mana konten itu berdasarkan materi ajar yang kita ajarkan. Nah, jadi pada saat mengajarkan Ibu sesuaikan dengan kebutuhan 3 tadi. Nah, kemudian proses itu bagaimana caranya seorang guru membuat peserta didiknya betul-betul memahami materi yang diajarkan. Misalnya dalam konten tadi Ibu menayangkan sebuah video, atau Ibu langsung memberikan materi pada bukunya, Ibu suruh membaca. Nah, kemudian yang terakhir itu berbentuk produk, yaitu hasil akhir dari jawaban soal-soal yang Ibu berikan. Misal Ibu menyuruh peserta didik Ibu untuk membuat sebuah komik. Ibu miliki tadi pemaparan Ibu, kemudian pemahaman Ibu tentang pembelajaran diferensiasi ini, dan kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki. Jadi kedepannya itu apakah Ibu mempunyai rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya rencana ke depan itu banyak sih Bu. Oh, kalau begitu yang Ibu prioritaskan saja apa? Oh iya Bu, dari pemaparan yang Ibu sampaikan, saya akan mencoba untuk membuat ke depannya langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah saya membuat ataupun melakukan pemetaan kebutuhan siswa. Terus itu saya lakukan untuk supaya siswa itu terkelompokkan berdasarkan kemampuannya masing-masing, gitu ya. Terus yang kedua, saya akan membuat tujuan pembelajaran yang sesuai dengan pemetaan kebutuhan siswa tersebut. Dan yang terakhir, karena siswa tadi sudah dipetakan sesuai dan sudah dibuat
pembelajaran itu sesuai dengan minatnya atau bakatnya masing-masing, seperti itu Bu. Wah, hebat sekali nih Bu. Sangat luar biasa sekali rencana yang Ibu buat. Jadi sesuai dengan rencana yang Ibu rancang dengan langkah-langkah tersebut, apakah Ibu memiliki komitmen ke depannya? Ibu, mulai hari ini saya berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan kelas dulu dengan siswa agar mereka nanti bisa dikondisikan agar tidak mencari perhatian yang lebih. Tadi itu yang pertama. Terus yang kedua, saya akan melakukan pemetaan siswa, dan kedua hal tersebut ya, kesepakatan kelas dan pemetaan kebutuhan siswa itu saya tuangkan dalam RPP diferensiasi Bu, seperti itu. Saya sangat suka sekali nih mendengar komitmen dari Ibu. Jadi kira-kira siapa nih nanti yang akan mengingatkan Ibu dan membantu Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang pastinya saya minta tolong ke Ibu, karena Ibu kan calon guru penggerak. Oh iya, bisa Bu. Nanti kita cari waktu untuk berdiskusi bersama-sama tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya Bu, saya setuju sekali, dan mulai saat ini saya akan bergerak melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan Ibu, saran-saran dari Ibu. Ibu telah mendengarkan cerita dari saya, curhatan dari saya, sehingga saya itu bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama.